Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia Muhammad Afifuddin mengatakan bahwa tahapan pemilihan umum pemilu 2024 ini akan dimulai pada 14 Juni 2022 nanti. 14 Juli maksud kami 2022 nanti. Sehingga langkah-langkah menuju pesta demokrasi 5 tahunan tersebut segera akan dilaksanakan. Salah satu hal yang menjadi sorotan KPU NTT adalah terkait dengan parpol bodong, dan dengan tegas Ketua KPU NTT katakan KPU tidak kenal partai bodong. Dan ini yang akan menjadi topik wawancara kita di pagi hari ini. Apa upaya atau strategi yang dilakukan agar tidak ada parpol bodong? Kita akan ngobrol pagi ini dengan Thomas Dohu, Ketua KPU NTT. Republik Indonesia, RRI Pro 1. Pak Thomas, selamat pagi. Selamat pagi RRI. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Selamat beribadah untuk yang ke gereja hari ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Thomas ya sudah menyiapkan waktu untuk RRI pagi hari ini. Baik, Pak Thomas, tahapan pemilu ini akan dimulai begitu ya? Kabarnya akan dimulai pada 14 Juli nanti. Nah, apa tahapan awalnya ini sesuai dengan PKPU yang sudah ditandatangani oleh Menkumham ya beberapa hari lalu, tepatnya di tanggal 9 Juni 2022 ini Pak? Ya, berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 2024, KPU telah menetapkan peraturan KPU mengenai tahapan jadwal pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Dalam peraturan dimaksud merupakan tindak lanjut dari kewenangan KPU RI untuk menyusun tahapan jadwal pelaksanaan, di mana dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, pasal 167 telah dengan tegas disebut ada kurang lebih 11 tahapan yang akan dilaksanakan oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang. Dan tahapan awal nanti, sebagaimana yang saya sebut tadi, KPU sudah menyusun jadwal tahapan programnya, dan selanjutnya akan melaksanakan verifikasi, pendaftaran, dan verifikasi serta penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Oke, baik. Verifikasi dan pendaftaran ini dibuka sejak tanggal berapa ini Pak? Mungkin bisa diinformasikan? Verifikasi akan dimulai bulan Agustus dan nanti akan berakhir sampai dengan awal awal tahun 2023. Dan proses ini akan dilaksanakan sepenuhnya di KPU RI. Semua partai politik nanti yang telah ditetapkan menjadi partai politik oleh Menteri Hukum dan HAM akan mendaftar kepada KPU RI dalam jadwal dimaksud. Oke, jadi akan dibuka pada bulan Agustus nanti begitu ya, 2022 begitu? Benar, akan dibuka bulan Agustus. Baik. Nah, kalau kita pilih partai-partai yang akan mendaftar nanti, itu kurang lebih ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah partai politik baru. Partai politik baru dimaksud itu adalah partai non peserta pemilu pada tahun 2019 lalu ya. Dan partai politik baru dimaksud itu telah terdaftar sebagai partai politik di Menteri Hukum dan HAM. Yang kedua adalah partai politik peserta pemilu 2019 tetapi merupakan partai politik yang tidak memenuhi parliamentary threshold. Sebagaimana kita ketahui 2019 itu terdapat 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal dan 16 partai politik. Dimaksud terdapat 7 yang tidak memenuhi electoral threshold, parliamentary threshold, sehingga mereka dikategorikan bisa mendaftar kembali menjadi calon partai politik peserta pemilu. Berikut juga adalah partai politik yang memiliki kursi di DPR. Kita sebut dia adalah partai politik yang memenuhi parliamentary threshold.
Dan mereka ini diberikan waktu pendaftaran sebagaimana yang disebutkan tadi. Oke, berarti dengan beberapa kategori tadi yang sudah dijelaskan bahwa ada partai baru, kemudian ada partai yang tidak masuk atau tidak memiliki kursi begitu ya. Ada 7 partai di tahun 2019 kemarin dan juga yang memiliki kursi begitu ya. Ada kurang lebih 7 begitu Pak Thomas ya. Ya, ada 9 partai politik yang memiliki kursi di DPR RI atau yang memenuhi parliamentary threshold. Ada 7 yang tidak memenuhi PT, tetapi mereka memiliki kursi yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten. Itu partai politik peserta pemilu 2019. Sedangkan partai lainnya itu adalah partai baru yang sudah mendaftar dan telah mendapatkan menjadi partai politik, sudah ditetapkan sebagai partai politik oleh Menteri Hukum dan HAM. Dan mereka itu kategorinya nanti adalah kalau mendaftar ke KPU berarti menjadi calon peserta pemilu 2024. Masih calon ya. Oke. Baik Pak Thomas, dengan beberapa kategori tadi, apakah persyaratannya yang sama ini untuk mendaftarkan? Ataukah hanya untuk partai-partai baru saja yang akan mendaftar ke KPU RI begitu? Iya, persyaratan itu hampir sama, tetapi dia itu mengalami perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tahun 2020 itu ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 kalau tidak salah itu ya, yang kurang lebih ditetapkan sebagai berikut. Untuk partai yang memenuhi parliamentary threshold pemilu 2019, mereka nanti itu mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024, lalu seterusnya dilakukan verifikasi administrasi. Jadi verifikasi itu ada 2, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Nah, untuk partai yang memenuhi parliamentary threshold sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, itu mereka hanya melakukan pendaftaran lalu dilakukan verifikasi administrasi. Dalam konteks verifikasi administrasi di KPU itu ada 2 kegiatan. Satu itu pemenuhan kelengkapannya, yang kedua itu adalah pemenuhan persyaratan. Nah, apa persyaratan? Secara umum ada beberapa syarat ya, antara lain memiliki kepengurusan lengkap di 100% di seluruh Indonesia, lalu 75% di kabupaten dalam provinsi dan 50% di kecamatan. Lalu yang kedua memiliki kepengurusan yang tadi ya, baik di provinsi pusat dan juga provinsi sebagaimana saya sebutkan sebelumnya. Yang berikut juga kepengurusannya itu 30% keterwakilan perempuan. Lalu memiliki keanggotaan 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di masing-masing kabupaten atau kota, lalu memiliki kantor tetap. Nah, persyaratan ini juga mereka menyerahkan AD/ART dan lain sebagainya. Jadi persyaratan ini hampir sama. Tapi ada persyaratan yang tadi saya sebutkan untuk yang memenuhi parliamentary threshold, itu mereka hanya mendaftar lalu dilakukan verifikasi administrasi. Sedangkan di luar itu diteruskan dengan verifikasi faktual. Verifikasi faktualnya itu apa saja? Antara lain melakukan verifikasi kepengurusan, kantor dan juga keanggotaan. Oke, jadi ini prosesnya ini sudah ditetapkan begitu ya. Baik, Pak Thomas, kalau boleh dikasih informasi kepada pendengar ini ya. Tadi sudah disampaikan bahwa partai baru ini sudah disahkan begitu ya oleh Kemkumham begitu. Nah, ini boleh disampaikan ini berapa banyak yang masuk dalam kategori ini? Sampai dengan saat ini datanya ada di Menteri Hukum dan HAM dan mungkin juga hampir semua Badan Kesbangpol masing-masing kabupaten atau provinsi ya. Jadi saya kurang mengetahui karena sifat yang pengalaman kita selama ini mereka melakukan koordinasi ya ke KPU kabupaten, ke KPU provinsi, melaporkan kepengurusannya. Tetapi mereka itu bukan karena kegiatan pendaftaran partai politik ya, mereka hanya koordinasi saja, semacam silaturahmi dengan penyelenggara, tetapi hal lain juga
kesempatan itu dipakai oleh penyelenggara baik provinsi, kabupaten itu menjelaskan tata cara atau mekanisme pelaksanaan verifikasi nanti. Gitu. Jadi saya kurang tahu berapa jumlahnya partai-partai politik, tetapi mereka adalah calon peserta pemilu 2024 yang proses dalam tahapan pemilu akan dilayani oleh KPU dalam penyelenggaraan verifikasi calon peserta pemilu tahun 2024. Oke, baik. Dengan proses dan juga tahapan yang sudah Anda jelaskan ini dengan yakin dan pasti ya bahwa KPU tidak akan kenal begitu ya dengan partai bodong seperti statement Anda begitu Pak Thomas ya. Nah ini apa pesan Anda? Saya klarifikasi dulu, itu bukan statement saya, itu pertanyaan dari media kepada KPU dan KPU memberi klarifikasi. Kami tidak mengenal partai bodong. Ya? Yang kami kenal adalah partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 yang prosesnya akan dilaksanakan beberapa waktu ke depan. Oke, baik ya. Pak Thomas, sebelum kita akhiri apa pesan Anda nih untuk masyarakat pendengar RRI ya, yang sebentar lagi tentunya kita akan memasuki tahapan-tahapan untuk pemilu 2024 ini Pak? Ya, kami berharap kita semua bisa mengikuti proses politik ini. Durasi kita dalam melaksanakan pemilu sangat terukur. Dimulai 20 bulan sebelum 14 Februari sebagai hari pemungutan suara tahun 2024 dan berakhir setelah masa pelantikan presiden terpilih. Kami berharap masyarakat, pendengar RRI dimanapun Anda berada, bisa mengikuti proses ini, bisa berpartisipasi, baik itu sebagai penyelenggara, yaitu nanti mungkin ada rekrutmen KPU Provinsi, Kabupaten, begitu juga panitia ad hoc PPK, PPS, dan KPPS, juga sebagai masyarakat yang selalu dan akan dilayani oleh penyelenggara. Jadi kami memastikan bahwa KPU tetap bekerja berdasarkan visi misinya menjaga integritas dan juga profesionalisme dalam pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Oke, baik. Terima kasih Pak Thomas untuk waktunya bersama RRI. Selamat pagi dan salam sehat. Selamat pagi untuk semua.